Assalamualaikum, hai guys, hai hororers. Kembali lagi sama kita, aku Putri, Aku Anissa, Vivi. di channel kita 3 in Horror. Jadi guys, di video kali ini kita akan mereview tiga sosok makhluk yang kemarin dibahas di video sebelumnya. Penasaran nih gimana gambar atau hasil dari lukisan teman kita Vivi? Cek terus. cek terus. Pokoknya stay tune terus di videonya 3 in Horror. Oke, jadi kita kan mau review 3 hantu itu. Kemarin ada si Om Bowo, Tante Wewe, sama bocil atau bocah kecil. Nah, kamu mau review mana dulu nih? Dari bocilnya kah, Om Bowo atau Tante Wewe-nya? Dari yang paling imut ya. Yang paling imut? Iya. Hantu paling imut ya, ada ya? Oke, lanjut, apa tuh? Ini teman-teman, Badalah. Badalah, oke. Apa tuh, gimana? Jelasin dong, apa sih yang Bocil. saat kamu gambar tuh kayak gimana? Prosesnya, jelasin dong. Gambarnya itu posisi hantunya diperlihatkan view-nya seperti ini. Lebih Ini- ke depan lagi mau biar semua orang tahu. Ya sorry, Anissa sorry. Atau langsung aja gimana? Tolong dong. Kayak gitu ya guys, kayak gitu. Oke lanjut. Gimana review dong? Gimana dia? Ini sebelum dia. Kiri. Ini kiri, ini kanan. Ya, sebelah kirinya itu ada kayak luka itu loh. Jadi semua badannya Agak itu gini. semua badannya yang sebelah kiri itu luka loh guys. Yang ini Oh, ya? Iya. Sampai Badannya ini ya, bawah. sampai tangan ini. Tangan bawah itu kan perutnya ada yang kayak Ini yang buncit, bengkak itu ya? Bengkak itu. Kayaknya bagian tulang rusuknya ini. Oh, Tulang rusuknya agak ke paru. jatuh. Paru ya boleh. Paru itu boleh. Rusuk loh. Ya nggak lama ini paru guys. Apa lagi? Yuk lanjut. Ingat ini hantu loh, jangan ketawain. Lanjut gimana? Oke, ini kan view-nya bener-bener bocil yang lugu gitu ya, lugu. Umur 9 tahun, mereka umur 9 tahun. Iya, umur 9 tahun terus sakit di bagian sininya. Jadi sebelum dia meninggal itu jatuh kayaknya kalau nggak ketimpa atau terus jadi pukulan gitu loh, kayak pukulan benda tumpul, jadi sininya itu lebih condong ke sini. Ini kan badan manusia tegak lurus gini, nanti condong ke sini, agak ke sini gitu. Oh. Jadi sininya Kayak gini nggak sih, kayak nahan sakit di sebelah kirinya gitu nggak sih? kayak melembung gitu sebelahnya itu. Tapi ini nggak terlalu usil sih, walaupun bentuknya ya seperti ini. Yang ya. mungkin cuma ngajak main, Iya. jadi mungkin kesepian. Ini ada kayak bintik-bintik ini, kenapa sih ini dia sakit kulit kah atau gimana? Kayaknya itu bekas dari infeksinya dia gitu loh, kan ada luka di beberapa bagian tubuhnya toh. Terus lukanya itu menjalar gitu karena dia itu sering garuk. Jadi luka gitu. Pas kamu gambar ini ada komunikasi nggak? Maksudnya tahu masa lalunya gimana kah? Atau dia dulu kok bisa sampai jadi kayak gini tuh kenapa gitu nggak? Enggak terlalu terbuka. Cuman pas ditanya itu namanya Adi, umurnya namanya 9 tahun. 9 tahun. Berarti nanti dikasih nama Adi umur 9 tahun. Iya. Ya. Oke. Kak Mbak, ini tuh darah apa sih Mbak yang ini? Kayak Oh, kepalanya kayak gede ini ya di sini ya. Itu kayak Benjolan gitu atau? bagian dia pernah terbentur gitu loh. Kan dia kan jatuhnya sebelah sini semua. Kayak terbentur kayak benda tumpul gitu loh. Makanya ada bagian yang darah matang gitu, matang. Oh, jadi kayak numpuk di kepalanya. Iya gitu ada. ya. Ada darah matangnya situ. Oh, oke. Ada yang lain lagi? enggak sih. Udah itu aja. Oke, lanjut ke review gambar selanjutnya. Mau gambar apa nih? Silakan, Vivi buka. Oke, kita lanjut ke sosok yang
cantik ya. Kita buka 1, 2, 3 Badara. Kayak gitu cantik ya guys. Tolong yang bilang ini cantik komen di bawah. Cantik sekali. Yang bilang ini cantik komen di bawah. Mari review. Mau tanya apa nih? Ini memang sebesar, maksudnya Ini sebenarnya tuh Sangat elegan sekali ya kan. tinggi besar gitu ya, bukan gendut ya teman. Namanya sih agak-agak disamarkan ya, kayak bukan nama asli. Kalau ceritanya itu namanya Suryani bilangnya. Zaman dulunya bilangnya namanya Suryani, tapi kayak kayak itu loh guys, nggak jujur sama namanya gitu loh, kayak masuk sejenaknya ini, tapi nggak mau terbuka. Ini tuh sosoknya agak usil ya, galak ya, gimana ya, tahun berapa? nggak mau berteman. 94. Tahun 94. Kalau bocil tadi tahun berapa? Tahun sekitar berapa ya, 70 berapa gitu. Berarti malah duluan si bocilnya ada sama ini. Bentar. Bentar ya guys, karena sesuatu kan perlu dibicarakan. Sudah ditanyakan, gitu. Harus bersabar. Apa gimana? Oh enggak, ini Enggak. tuh dia itu punya, intinya itu punya saudara yang lahir tahun 94, tapi dia meninggal tahun 76. Terus kalau bocilnya tadi sekitar tahun berapa? Baru-baru aja kok guys, baru-baru aja, belum lama gitu. Tapi yang bocil tadi tuh termasuk kayak korban kekerasan, terus korban dari orang tua itu ya. Nah, soalnya orang tuanya punya suatu kayak teman gaib, maksudnya kayak menambah rezeki dalam artian kayak pesugihan gitu loh. Jadi terus si bocilnya kayak jadiin korban gitu. Iya, kayak jadiin korban. Terus kayak kemana-mana tuh yang ngajak ini gitu loh, kayak temannya itu loh, berteman. Oh, jadi ada hubungan antara si tante Wewe sama si bocil tadi guys. Karena ini tuh kasihan sama bocilnya, terus akhirnya yang kemana-mana itu selalu berdua gitu, mendampingi gitu. Sampai si bocilnya meninggoy, enggak? Enggak, ini ceritanya Apa? gini loh. Ini mbak ini tuh kasihan sama bocil yang udah meninggal ini, nggak punya teman. Terus endingnya mereka berteman karena Oke. walaupun gitu mbaknya ini walaupun galak sama yang lain, tapi sama bocilnya ini nggak ngerasa kasihan gitu loh. Ini kan Wewe gombel kayak suka sama anak kecil, iya. Oh, jadi intinya guys, si bocil tadi sama si Mbak Wewe ini ya ketemunya pas sudah jadi hantu. Enggak pas, maaf saya salah paham. Oke. Udah gitu aja kamu komunikasi sama si Mbak Wewe-nya gitu aja. Dia Enggak dulu sih, sebenarnya ceritanya banyak. Sebelumnya dia itu sebelumnya kan dia itu, mbaknya bilang gini guys, itu mbaknya itu ternyata di tempat itu tuh dari tahun 76, tapi mbaknya meninggal ini dari tahun 35 kalau nggak 37 bilangnya gitu. Tapi intinya mbaknya ini tuh berpindah tempat, dari tempat pertama dia pindah itu kan dulu ada pohon besar di situ. Lah pohon besarnya itu ditebang. di tempat pariwisatanya itu. Iya, Oke. ditebang. Terus karena melihat tempat wisatanya itu sesudah ditebang itu kayak ada sesuatu yang bikin dia itu menarik, dia itu pindah ke situ. Jadi dia pindah di tempat pariwisatanya itu sejak tahun 76, tapi dia meninggalnya udah lama gitu loh, intinya gitu. Jadi ini udah lumayan lama. Soalnya mbaknya yang ini susah banget dikorek, susah banget. Soalnya dia sosok yang nggak terbuka. Dulunya Terus, manusia atau memang wujudnya udah kayak gini? Dulu pernah jadi manusia? iya dulu jadi manusia, tapi dulu itu kayak dia itu kayak punya rasa tamak sama jabatan. Terus zaman-zaman dulu tuh kayak jabatannya kayak adipati apa gitu loh. Iya. Kayak gitu-gitu loh, suka banget sama kayak gitu. Terus akhirnya dia ikut main ilmu hitam. Terus habis itu ya dia kemakan sama itunya sendiri gitu, kayak dia Sama ilmunya sendiri atau sama ketamakannya sendiri? gini, Oke. dia
dia pergi ke orang pintar. Nah dia pengen kayak biar awet muda, terus biar caranya dia tetap menjadi orang yang paling terpandang di situ gitu. Terus iya, terus suatu hari dia itu melanggar pantangan dari itu si dukunnya itu. Terus terjadilah sakit yang begitu lama. Terus sakit yang begitu lama itu menyebabkan dia sampai meninggal. Tapi sebelum sakit tuh dia tersiksa dulu gitu. Tapi walaupun dia udah sakit, walaupun dia udah tersiksa, tapi ambisinya untuk menjadi kuasa di suatu wilayah itu tuh tetap ada gitu. Makanya sampai sekarang dia pun tetap sesuai dengan sifatnya yang sering mengganggu orang lain, usil, terus kayak sok-sok berkuasa di situ gitu. Gimana nih? Katanya apa? Kayak sok-sokan berkuasa atau dia memang punya satu kuasa di situ? Kalau itu sok-sokan berkuasa, soalnya pemegang di situ tuh bukan ini, bukan sosok ini. Ada sosok yang lebih lama, lebih memegang dan lebih powernya itu lebih tinggi daripada itu. Oke. Jadi meskipun jadi hantu, tetap ketamakannya akan kekuasaan itu tetap besar gitu ya. Iya. Makanya jadiin dia tuh tetap jadi kayak gini, nggak bisa sempurna jadi apa ibaratnya tuh kayak baik gitu ya. Jadi energinya tetap buruk karena ketamakannya itu negatif. Tetap negatif. Lama hidup pun pulang jadinya tambah. Iya. Iya. Oke, review selanjutnya. Silakan. Kita ada di mana? 1, 2, 3. Jeng. Badalah. Jangan di zoom in. Kayak gini guys. Gimana nih proses penggambarannya? Gimana? Terus kamu dapat cerita apa dari si makhluk ini? Kok? Ya itu yang katanya energinya tuh mengganggu sampai bikin bentrok. Energi sama manusia gimana? Jadi itu proses gambarnya susah banget ya, susah banget. Paling lama sendiri karena nggak mau diajak interaksi kayak permisi saya mau izin menggambar itu nggak boleh. Kayak dia itu selalu pergi gitu loh. Lari ya gitu? Iya lari terus gitu. Ini aja pas melihat ini sekilas aja terus udah aku gambar. Jadi ya kayak gini bentuknya. Ini prosesi kakinya juga kayak dia itu larinya cepet banget, terus tangannya juga gini gitu, kukunya panjang-panjang gini guys, terus kukunya juga panjang-panjang ini iya. Kayak gini tuh taringnya juga, terus itu apa, ini taringnya guys, ini taringnya nih. Itulah ya, itu pokoknya matanya merah aslinya ya, tapi nggak ada spidol merah. Itu matanya merah banget, alisnya tebel, terus habis itu ada sedikit darah-darah gitu di bagian matanya itu loh, matanya itu ngeluarin air tapi airnya itu merah gitu guys kayak yang darah. ini ya? Iya betul. Nampak nggak? Nampak kan? Oke. Itu ini memang perutnya seperti ini atau gimana ya? Saya samain dulu dari tadi. Iya, bentuknya tuh gelembok loh ya. Gelembok. Buncit gitu ya. Iya, buncit itu. Terus dapat cerita nggak dari si makhluk satu ini? Dapat cerita, cuman gini loh, dia itu punya beberapa gerombolan. Jadi nggak cuma dia sendiri ternyata, dia penguasanya kah atau dia salah satu dari gerombolan tersebut? Salah satu dari gerombolan, bukan penguasa. Ada penguasanya lagi. Iya. Berarti yang lebih besar lagi ya? Tapi nggak mau digambar dan susah banget, lari terus. Iya. Kalau ini salah satu temannya. Oh pantas ya, ininya tuh kecil, badannya itu agak kecil gitu loh, agak. Sama Wewe tadi besaran mana? Kalau menurut kamu? Sebenarnya sama. Sebenarnya sama, cuman karena ini tadi sambil lari jadi kelihatannya kecil gitu ya. Ini kan juga kayak bersembunyi di pohon-pohon gitu. Terus kalau dideketin nggak mau gitu, jadi menghilang-hilang terus. Ini dulunya manusia atau memang udah wujud kayak gini? Memang wujudnya seperti ini. Memang sudah seperti ini. Memang sudah lama.
Oke. Di tempat pariwisata itu atau di daerah Jawa Tengah itu sudah dari tahun berapa? Sudah lama banget ya. Pokoknya udah lama lah Udah ya. lama. Dari Mbak Wewe-nya lamaan ini. Iya. Berarti tuaan ini. Paling tua itu. Berarti kok bisa diurutkan ini, terus Mbak Wewe sama anak Iya, bocil. bocil. Tuh guys. Untuk ceritanya ya karena memang dari sananya formnya udah kayak gini, maksudnya nggak pernah hidup, maksudnya nggak pernah jadi manusia, ya udah seperti ini, nggak ada cita-cita something yang bisa dikulik. Iya. Tuh. Dan ini lebih ganas biasanya. Oh, ya pernah dipakai kan biasanya kok kayak semacam ini, terus gombel-gombel itu kan biasanya dipakai sama dukun buat ngirim sesuatu yang buruk ke orang. Itu ini pernah juga? Ini pernah diajak interaksi sama orang, tapi menurut dia itu kayak mengganggu. Makanya dari sekarang tuh kalau diajak interaksi nggak pernah mau, karena Jadi kayak trauma gitu ya? karena kayak ngerasa Males aja udah gitu. Iya. Hmm, ngerasa nggak sesuai dengan alam mereka juga. Jadi maksa gitu loh, pemaksaan. Oh, dan kita nggak maksa guys. Kita kan Pembuktian tapi maksa. dan biasanya juga pakai nantang gitu nggak sih? Iya betul. Padahal kan makhluk-makhluk seperti ini, maksudnya hantu-hantu itu kan nggak suka ditantang karena ya mereka nggak ganggu. Kalau misalnya mereka ganggu tuh pasti ada dari manusianya yang duluan yang memulai. Yang mancing-mancing. Nah itu ya biasa manusia kan memang kayak gitu. Tapi yang saya dapatkan pas saya menggambar itu tuh banyak banget. Ternyata di situ tuh dahulunya itu sebuah pemukiman. Jadi kayak pemukiman yang isinya itu kayak perumahan-perumahan gitu loh guys. Tapi perumahannya itu zaman dulu banget. Terus ya kayak perumahan gubuk-gubuk gitu. Atau terus ya bentuknya hantu-hantunya itu kayak biasa, manusia biasa itu rame banget gitu. Hantunya yang pakai kebaya. Banyak, ada yang cuma pakai kebaya, ada yang cuma pakai kayak kain jaket aja, gitu. iya, ada yang cuma biasa gitu aja juga ada gitu. Tapi nggak tahu kenapa ada sebuah energi yang membuat mereka itu lari sendiri-sendiri dari situ gitu. Tapi masih ada di situ sebenarnya, tapi mereka nggak mau terlalu menampakkan diri mereka. Jadi kalau misalnya ada suatu yang mengganggu atau menantang mereka itu, mereka langsung menimbulkan hawa yang nggak enak gitu. Iya kayak bentrok energi gitu guys. Iya. Sebenarnya banyak banget cerita pas menggambar tiga sosok ini. Apa Itu banyak banget. Itu awal-awalnya itu yang memegang daerah kekuasaannya ini tuh cewek. Cewek itu ya cantik, dia pakai baju Bentar, hijau. daerah kekuasaan di tempat pariwisata tersebut semuanya. Iya semuanya, dari ujung sampai ujung itu yang megang itu cewek itu. Itu kan bentuknya itu kayak nek manusia gitu, bentuknya kayak cantik, terus pakainya baju hijau. Soalnya di belakangnya itu kan ada bambu banyak, terus ada aliran sungai kan. Itu ternyata sebuah napak tilasnya dari dia. Jadi dia itu dahulu itu ya termasuk bangsa jin, tapi bangsa jin itu melakukan pertapaan. Jadi dia itu melakukan pertapaan di situ. Terus habis itu dulu itu daerahnya ya subur menurut zaman dulu itu kan daerahnya jin-jin tuh banyak banget, kayak emang benar-benar hutan belantara gitu. Jadi tempat pemukimannya benar-benar banyak banget, kayak jinnya bisa berkembang, ada anak kecilnya juga gitu. Tapi bentuknya itu nggak nyeremin, biasa kayak manusia gini juga. Terus itu tuh bertapa, terus menyalahgunakan kekuasaannya, terus lama-lama itu wujudnya berubah. Jadi nggak cantik lagi, terus nggak kayak manusia lagi, berubah. Jadi desanya itu jadi nyeremin, benar-benar di bawah kekuasaan si ini itu menjadi, kalau malam apa gitu menjadi setengah ular setengah manusia, karena melakukan pertapaan untuk meningkatkan powernya. Walaupun dulu itu udah menjadi jin, tapi tetap bertapa gitu loh. Jadi berarti nggak puas sama kekuatan yang dia miliki. Berarti hampir sama kayak si Wewe tadi ya. Tamak. Jadi rata-rata yang di situ tuh mereka berkumpul karena ketamakannya mereka ya, maksudnya negatif semua ya. Oh oke, karena
rasa tamak tadi, terus akhirnya ya saling memanggil satu sama lain memiliki rasa itu gitu. Sebenarnya itu dulu pemimpinnya itu kayak Gemah Ripah Loh Jinawi, ayam tentram gitu loh guys. Tapi Jelasin apa sejak itu? Gemah Ripah Loh Jinawi itu kalau ditanduri apa itu subur. Kayak Walaupun kamu dia- nanam apa aja iya, gitu meskipun di dunia jin tuh tetap tetap subur. tanahnya gembur gitu. Terus Subur. ayam Iya, tentram subur. tuh intinya itu nggak pernah ada pertikaian, Ya nggak hidup pernah tuh ada tentram aja iya. gitu ya, nggak pernah ada Ya, ribut. terus habis itu karena adanya ilmu hitam yang dipakai oleh penguasa ini, terus jadilah seperti itu. Jadi gini, kalau kamu mengikuti ajaranku, kamu boleh tinggal di sini. Kalau kamu nggak mau mengikuti ajaranku, nggak mau mengikuti kekuasaanku, perintahku, kamu pergi dari sini. Oh. Gitu. Jadi yang di situ tuh semua yang negatif. Kalau yang positif tuh udah pergi semua. Gitu. Pantesan menyalahgunakan kekuasaannya karena itu guys, memaksa jin-jin lain untuk berbuat seperti yang dia lakukan. Iya. Jadinya ya sama di situ ngumpul negatif gitu. Berarti yang jin yang kayak manusia-manusia ini tuh hilang karena Dia memilih jalan yang benar. iya, Iya, lebih memilih sesuai dengan kehendak hatinya. Jadi nggak di situ. Tapi kalau yang suka sama kekuasaan, suka Ya, sama tamak itu ya tetap di Terus. situ. Jadi di situ itu rata-rata semuanya negatif, nggak ada yang positif sama sekali. Mungkin ya cuma yang polos-polos itu aja kayak si bocil tadi. Tuh cuma ya karena Kalau bocil ini tadi kan aslinya dia nggak di situ, tapi dia itu dibawa sama wewe-nya, makanya itu. diasuh gitu, maksudnya Ya, karena dia diajak. ngasuh. Iya. Oke. Itu aja ada ceritanya itu. Ya. Ada yang kamu pengen tahu Lis, dari tempat itu? Aku mau tanya, berarti yang kemarin dibilang nggak mau diomongin yang ngintip di mana? Di bambu-bambu itu juga masih sama dia satu kekuasaan sama ini yang tadi, yang jahat tadi, yang tamak tadi. Enggak beda. Oh itu berarti udah beda tempat lagi. Oh. berarti Jadi perbatasannya kalau sudah- kita itu nelusuri itu kayak misalnya itu gini loh, ini desa A, ini desa B, ini desa C gitu. Jadi beda-beda. Itu kalau yang di pariwisata itu desanya beda sendiri, di dekat itu beda sendiri. Di bawah-bawah beda. Iya. Di depannya juga ada beda Beda, lagi. iya. Dan ini kita mengulik di tempat pariwisata yang kemarin guys. Karena kan masih bersangkutan dengan video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, tonton biar nggak pusing ini sebenarnya tuh bahas apa sih gitu loh. Lanjut, ada yang mau tanya ini apa? tapi udah kejawab sih sebenarnya Mau tanya apa? yang masalah itu loh. Berarti perbatasannya itu sungai ya? Enggak tentu, itu kan ada batas gaibnya sendiri-sendiri. Setiap wilayah itu enggak tentu kita lihat oh itu sungai, itu Jadi batasnya. batas. Itu enggak kayak gitu. Jadi Ada perbedaan antara dunia manusia dan dunia jin. Iya gitu. Jadi ya kalau manusia Ada ya udah sekat lah, batasnya gitu. Jadi yang enggak nggak gimana ya, nggak bisa dilihat sama manusia biasa gitu aja. Iya. Oke, udah tuh guys, tadi review 3 gambar sosok makhluk ini. Jadi ya intinya gitu, kalau mau baik ya harus perbaiki diri, jangan tamak. Intinya jangan pernah mengambil jalan pintas. Tuh. Karena jalan pintas itu belum tentu yang terbaik untuk kita. Tuh. Terus juga jangan gimana ya, terlalu menuruti keinginan. Semakin kita terpedaya oleh mereka, Betul. maka kita akan semakin terjerumus juga. Ikuti hati guys, karena kalau kita main pikiran tuh nggak akan pernah ada habisnya. Cuma keburukan aja bakalan melingkupin kita. Itu ya. Semen banget sih kita ini puitis banget hari ini. Oke, gitu aja dulu untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan masih tetap tentang horror story atau enggak. Ada yang mau request kita mau bahas apa, tulis aja di komen. Dan
masih tetap kalau misalnya kalian ada cerita-cerita horor atau kisah kalian sendiri yang merasakan, bisa langsung kirim email ke kita atau DM di Instagram kita @horror aja. Nanti bakalan kita kupas tuntas masalah kamu ataupun kisah horor kamu di video selanjutnya. Oke? Nggak masalah cinta bisa. Apalagi masalah apalagi? Ya pokoknya masalah apapun nih guys, kalian punya masalah apa? Masalah apapun yang penting terkait dengan mistis Tuh. gitu boleh, atau masalah cinta mana kepenggak weton ki raiso ki piye kak kupas weton kak Boleh. Mau bahas apa lagi boleh. Mau bahas kemarin baru bilang mau bahas tentang keilmuan juga boleh. Mau bahas tentang sejarah-sejarah ya pokoknya semualah. Bisa langsung komen atau enggak email aja di email kita atau enggak DM langsung di @horror. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di @horror. Thank you, bye bye. Jangan lupa komen. Subscribe. Oh iya lupa. Oke, ulangi. Subscribe. Ulangi 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe, Komen. Like. sebanyak-banyaknya. Oke, share juga video kita. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.